dari latar belakangnya kita mengetahui gitu bahwa industri di kendaraan bermotor itu merupakan salah satu industri yang sangat besar perkembangannya gitu di dunia termasuk di Indonesia. Ini disebabkan kebutuhan manusia gitu akan kendaraan sangat penting. Artinya terhadap kegiatan masyarakat gitu, misalnya kerja gitu, kemana gitu kan harus punya kendaraan kan. Nah, wilayah Indonesia itu memiliki daratan yang luas tuh. Tentu akan membutuhkan kendaraan sebagai sarana transportasi. Nah, dari survei yang didapatkan dari BPS Majalengka gitu, jumlah kendaraan bermotor menurut jenis di Kabupaten Majalengka tahun 2011 sampai 2016 itu keseluruhannya dari tahun 2012 sampai 2015 mengalami signifikan kenaikan gitu, yang dari 2012 dari 226.527 sampai 2015 mencapai 297.464. Nah, untuk roda duanya ini cukup banyak juga, jadi campur. Nah, dari yang saya dapat dari BPS itu seperti itu datanya. Untuk visi dan misinya menjadikan tempat servis bodi kendaraan terpercaya dan bermanfaat bagi orang lain. Untuk misinya memberikan pelayanan yang terbaik dan standar mutu kepada pelanggan dengan menjalankan proses kerja terbaik. Yang keduanya membuka kelas kursus gitu, kursus education gitu di bengkel kami juga. Lalu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain, terus menjadi bengkel bodi terbesar dan terpercaya di Majalengka. Nah, untuk lokasinya yang dimiliki cukup strategis gitu, di pinggir jalan besar dan dikelilingi oleh pabrik-pabrik gitu. Lokasinya juga mudah dijangkau gitu oleh masyarakat sehingga dapat mudah dicari gitu. Lalu ruangannya tempat yang dibutuhkan yaitu sekitar 30 meter kali 40 meter. Ya, ini tuh bisa menampung beberapa mobil atau motor pelanggan kita lah. Nah, untuk operasionalnya, waktu untuk melaksanakan pelayanan bengkel bodi ini dibuka pukul 8 pagi sampai 16 sore. Untuk konsep promosinya, kita membuat sebuah display gitu di depan pintu gerbang bengkel kita dan mengandalkan informasi dari pelanggan ke pelanggan lain, serta menyediakan brosur. Kita juga mempromosikan lewat media sosial seperti TikTok, Facebook, dan Instagram. Nah, untuk target pelanggannya kita mencakup pengguna kendaraan motor dan mobil, terus pelanggan yang membutuhkan perawatan bodi kendaraan. Yang ketiga itu ada anak muda yang selalu update dengan warna-warna motor yang menarik. Untuk analisis usahanya, perspektif gitu masa depannya dengan terciptanya tempat usaha yang bergerak di bidang otomotif khusus dalam hal perawatan bodi kendaraan dengan lokasi yang strategis, maka kami yakin usaha ini akan maju gitu. Yang kedua, analisis persaingannya berdasarkan pemantauan gitu, observasi kita ke sana langsung, bahwa lokasi tempat yang kami didirikan usaha bengkel bodi ini masih belum ada bengkel bodi kendaraan sepanjang Jalan Nasional Gunung Sari ini. Lalu untuk segmentasi pasarnya yang akan dimasuki, IMF Body Repair membidik semua segmen gitu, lapisan masyarakat dengan pemberian harga yang masih terjangkau dan tidak menyulitkan gitu. Pada intinya kami akan membuka usaha ini dengan suasana kekeluargaan gitu dan senantiasa kembali ke tempat kami. Nah, untuk deskripsi usahanya, kita di bidang usahanya dan jenisnya dulu ya. Usaha yang akan kami lakukan bergerak di bidang otomotif, khususnya bengkel bodi kendaraan, jenis semua bodi gitulah. Jadi lalu jenis-jenisnya itu ada cat mobil kendaraan, modifikasi kendaraan, terus modifikasi cat kendaraan gitu. Itu perbaikan bodi. Nah, itu yang kita sediakan di IMF Body Repair ini. Lalu keunggulan produknya, dari setiap usaha pasti mempunyai sesuatu yang dapat diunggulkan gitu dari kompetitor lain gitu. Yang pertama, IMF Body Repair standar dealer resmi gitu. Yang kedua, mekanik yang berpengalaman. Yang ketiga, melayani segala jenis kendaraan. 4,
tempat yang bersih gitu dan nyaman gitu. Yang kelima, mempunyai strategi pasar untuk menjaga pelanggan agar tidak ke tempat lain. Lalu yang keenam, biaya terjangkau. Lalu yang ketujuh, memiliki tempat pelatihan bagi yang magang gitu. Nah, untuk rencana usahanya, sumber-sumber bahannya kita ambil gitu dari supplier. Kami mengambil dari supplier atau perusahaan yang sudah terjamin dan terbukti gitu, kualitasnya, terus modelnya, dan kualitas yang sama seperti aslinya gitu, sehingga dengan begitu tidak merugikan gitu berbagai pihak, baik dari pihak perusahaan maupun konsumen yang menggunakan jasa bengkel bodi kami ini. Nah, untuk rencana pemasarannya kita ada tiga sih. Yang pertama itu kita masarkan ke media sosial. Pertama, kita akan melakukan pemasaran melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, dan lainnya. Nanti kita memasarkan lewat grup-grup foto juga gitu, kayak di Facebook gitu. Lalu yang kedua, kita melakukan pemasaran melalui pamflet gitu. Kedua ini akan memasarkannya lewat pamflet, lalu kita buat semenarik mungkin dengan promo-promo yang menarik gitu di bengkel kami ini gitu. Yang ketiga, pemasangan papan di pinggir jalan gitu. Ketiga, memasang papan di pinggir jalan raya yang sering dilalui masyarakat gitu. Nanti kita pasangnya di jalan-jalan besar gitu. Untuk rencana organisasinya, kita udah bikin gitu struktur organisasinya. Yang pertama, pemilik usaha saya sendiri gitu, lalu sekretarisnya ada Nurul, terus ada bendahara Reza gitu, ada marketingnya Amelia, terus kepala bengkelnya Jafar gitu, terus ada mekanik kita 7 orang gitu. Untuk lalu ada job descriptionnya gitu buat yang pekerja di kita juga gitu. Yang pertama, pemilik usaha itu bertugas untuk memantau jalannya usaha dan menerima laporan sebulan sekali dari hasil usaha gitu. Terus yang kedua, sekretaris bertugas untuk membuat surat-surat yang dibutuhkan untuk bengkel. Lalu yang ketiga, bendahara bertugas membuat laporan keuangan gitu setiap bulannya, terus gitu tiap bulan membuat laporan. Lalu yang keempat, marketing ini bertugas branding nama bengkel kita gitu. Lalu yang kelima, kepala bengkel ini bertugas untuk memberi perintah dan mengarahkan mekanik gitu. Lalu yang keenam, mekanik gitu. Mekanik bertugas untuk melaksanakan perintah kerja SPK dari arahan kepala bengkel. Kita sudah mengobservasi juga gitu resikonya melalui analisis SWOT gitu. Ya, terus dari strengthnya kekuatan gitu, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, tidak sewa tempat usaha dan lokasi yang sudah sangat strategis. Lalu mekanik yang berpengalaman dalam bidang body repair gitu, memperhatikan layanan servis pelanggan, baik itu servis maupun sesudah servis, dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Bengkel dapat mengajarkan training tentang education otomotif. Lalu yang kedua, ada kelemahannya. Untuk kelemahannya, bengkel masih dalam skala kecil gitu, berubahnya kondisi perekonomian gitu, tiap tahunnya kan pasti berubah gitu. Lalu jarak pembelian bahan baku dan pembelian jauh gitu, lumayan jauh, harus ke kota gitu. Terus opportunity-nya, peluangnya, tetap menjaga mutu dan kualitas usaha. Terus yang kedua, saat ini sedang belum adanya bengkel gitu di sekeliling tempat yang ingin kami buka ini gitu. Lalu yang ketiga, mampu melakukan training education otomotif. Lalu ada yang keempat, threat ancamannya gitu. Yang pertama, munculnya usaha bengkel baru yang sejenis yang berusaha menyaingi bengkel kami. Lalu yang kedua, banyaknya produk kompetitor yang menawarkan manfaat sejenis bahkan lebih. Terus untuk gambar ini sekarang, untuk gambaran tentang masa kini gitu, risiko yang dihadapi adalah berupa ancaman terhadap kelangsungan jumlah kunjungan pelanggan. Hal ini disebabkan semakin banyaknya bengkel otomotif yang juga membuka jasa perbaikan bodi kendaraan, sehingga jumlah kompetitor akan bertambah, dan ini lambat laun akan semakin banyak yang mengunjungi bengkel lain. Upaya untuk mengantisipasi hal ini, maka kami selalu memberikan dan menyediakan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama harga terjangkau, kenyamanannya yang memiliki nilai lebih. Rencana modalnya kami untuk awal sebagai sumber awal gitu, pendirian IMF Body Repair ini yaitu pemilik bengkel sendiri dan pinjaman dari bank gitu. Dan sebagai investasinya untuk
itu didirikan bengkel dalam bidang modern repair. Nah, untuk proyeksi aliran kasnya untuk bengkel kami, proyeksi keuntungan kotor adalah 60% gitu dari penghasilan, sehingga pada tahun kedua kami sudah bisa balik modal, dan tahun 3, keempat, dan seterusnya kami tinggal mengumpulkan untung, dan kemungkinan besar kami gunakan untuk pembelian alat-alat baru, sehingga kualitas usaha akan bertambah dan kami juga akan membuka cabang bengkel lain. Lalu untuk neraca pemulaan kasnya kita butuh sekitar 318 juta. Itu sudah semua gitu, itu sudah kunci gitu, alat untuk mengecatnya, terus dongkraknya dan yang lain-lainnya. Nah, untuk perencanaan laba ruginya, kita proyeksi keuntungan gitu dalam setahun itu total keuntungan bersihnya 106.300.000.